Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Wabarakatuh. kita semua, sekalian. Bincang santai kali ini saya akan ditemani oleh seorang budayawan, sekaligus akademisi dari Universitas Negeri Malang. Kita akan fokus pada sejarah lockdown di era kolonial. Langsung saja saya sapa beliaunya, yaitu Bapak Dr. Reza. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak Reza, Masih, ya, ini kan kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Beberapa wilayah di Indonesia itu kan menerapkan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Jawa Timur misalnya 2 wilayah yaitu Surabaya Raya dan Malang Raya telah menerapkan itu. Nah, dalam sisi sejarah Pak Reza, apakah pernah kita mengalami semacam lockdown atau PSBB ini Pak Reza? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ajakan dari Pak Nurudin untuk Ya, sama-sama uh, Reza. berbincang tentang masalah-masalah berkaitan dengan pandemik ya. Ya. Uh, ini kan pandemik itu bukan fenomena yang baru, ya. Hmm. Itu fenomena yang sudah terjadi sejak abad ke-15, bahkan pada Eropa kita pernah mendengar istilah Black Death ya, Hmm. itu kematian yang hampir menghabiskan 13 mungkin sepertiga penduduk Eropa yang habis waktu itu. Dan dari aspek historis kita mengenal respon terhadap penyakit itu kan macam-macam. Sebelum era positifis, kalau orang sakit itu biasanya kalau zaman pertengahan itu salibnya dikeluarkan, kemudian asapnya itu disebar ke, ya kayak pengasapan, kayak kita kasih disinfektan itu ya. Oh iya, iya. Nah, kemudian kalau di Jawa sebelum era kedokteran medis masuk pada abad ke-19 itu, pemberantasan wabah yang dikenal sebagai pagebluk itu seringkali menggunakan mengarak pusaka ya, ke masing-masing desa atau masing-masing wilayah kerajaan itu, di mana wabah itu pusaka itu diarak, karena sakit itu berangkat dari asumsi itu bukan disebabkan oleh infected virus atau baksil, tapi sakit itu disebabkan oleh roh-roh jahat. Jadi itu cara orang-orang merespon wabah penyakit. Nah, ternyata kan perkembangan penyakit itu kan kemudian memunculkan orang yang kemudian spesifik untuk menangani masalah itu, sehingga muncul apa sebagai istilahnya sebagai traditional healers, atau bahasa kita itu dukun. Dukun ya. Atau tabib. Kalau di bahasa, mungkin di bahasa di wilayah Arab itu dikenal sebagai tabib. Tabib. Tapi kalau di Jawa itu dukun. Dukun ya. Di dukun itu mereka melakukan penyembuhan, kadang-kala ada unsur mistis, ada unsur medis juga. Kalau medis biasanya dia menggunakan ramuan, menggunakan getah atau daun. Nah, untuk mistis itu biasanya melakukan penyembuhan dengan ritual, pengorbanan, atau jadi menyelesaikan masalah itu dengan ritual. Itu ciri khas masyarakat yang tahap pemikirannya masih tahap metafisis ya. Kita menggunakan teori outcome. Nah, kalau orang udah positifis, menyembuhkan penyakit bukan dengan ritual, tapi memang dengan semacam kajian-kajian bakteriologi atau kajian-kajian virologi mungkin. Nah, bagaimana dengan kasus pandemik yang sebenarnya pandemik itu yang dikenakan di surat kabar selamat disinggung itu sebagai Spanyol influenza gitu. Atau flu Spanyol yang pernah ditulis oleh UGM bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, yaitu
istilahnya sejarah yang terlupakan ya judulnya waktu itu saya ingat. Jadi sejarah kesehatan di Indonesia itu tidak menjadi prioritas perhatian bagi kalangan historiografer. Karena orang tuh kalau nulis sejarah itu kan ributnya malah G30S ya. Itu ya. Super Semar. Itu aja dari dulu Ya, diributin. betul. Apa pelakunya. Jadi the history of health itu menjadi out of focus. Jadi di luar perhatian. Akhirnya adalah ketika kejadian ini terjadi lagi, kita tidak punya rekaman medik untuk bisa menjadikan dasar tindakan pengambilan policy menghadapi pandemik ini. Ya, betul, betul. Nah, kalau memang pandemik influenza kan sebenarnya yang berpandemik itu. Kalau pengalaman yang saya baca, saya tidak mendalami semua peristiwa-peristiwa kasus-kasus pandemik atau epidemik yang terjadi di Indonesia secara keseluruhannya. Memang jenis-jenis, misalnya pernah terjadi epidemi pes, epidemi malaria di Bali Selatan, ada epidemi kolera di Surabaya, di mana itu kolera itu sampai 3 tahun itu recovery-nya. Nah, tapi tidak menyebar ke seluruh kota, hanya wilayah-wilayah tertentu, terutama di bantaran sungai. Karena penyakit itu disebabkan rata-rata berkaitan dengan ekologi ya, perubahan ekologi. Jadi daerah sungai yang tidak lagi bisa menopang kawasan penduduk ya, sehingga muncullah tekanan-tekanan demografis penduduk yang tinggi, memunculkan adanya ketidakmampuan ekologi dalam menopang pertumbuhan demografi. Karena pertumbuhan demografi Jawa itu kan sangat tinggi pada kurun awal abad ke-20. Sehingga itu menyebabkan peluang-peluang penyebaran penyakit juga semakin besar karena kaitannya dengan peningkatan penduduk yang tidak bisa ditopang oleh kemampuan ekologi. Nah, ini juga berkaitan dengan PES ya. Yang saya pelajari itu PES. Yang pernah terjadi di Malang. Di Malang. Jadi PES di Malang itu berawalnya sebenarnya berkaitan dengan globalisasi ya sebenarnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan penyakit impor ya. Saya katakan penyakit impor karena PES itu asalnya bukan dari Indonesia. Dari Jawa ya. Oh gitu ya, belum di Jawa ya? Bukan. Malaria itu dari Indonesia. Tapi sebenarnya itu PES itu diimpor ya. Awalnya dari daerah penyakit subtropik atau bukan penyakit tropik itu sebenarnya. Kebetulan menemukan habitat, kalau kita menggunakan istilah menemukan diasporanya itu cocok di Indonesia itu. Jadi menyebarannya cepat. PES sendiri terjadi sekitar September, kasus awal itu September 1910. 1910? Di distrik Turen. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mungkin yang menjadi pertanyaan kenapa di Malang gitu loh. Dan mengapa PES di Malang itu tidak menyebar ke wilayah lain seperti Banyuwangi, Kediri maupun Surabaya. Ternyata kaitannya tadi dengan globalisasi. Globalisasi itu apa yang terjadi di luar negeri akan dengan cepat ditangkap di wilayah-wilayah lain. Jadi semacam sudah muncul jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan wilayah-wilayah lain di dunia ini menjadi satu kesatuan jaringan. Nah, PES di Malang memang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Masih ada kaitannya sama politik, yaitu kebijakan impor beras. Yang berasal dari, kalau di sini dalam buku yang saya, laporan pemerintah kolonial yang saya baca itu, kasus awalnya itu di Manchuria. Kemudian merambat ke Cina, kemudian di Hong Kong ke Singapura, baru ke Jawa, Singapura ke Surabaya. Surabaya, yang anehnya adalah di Surabaya itu PES-nya nggak meledak di situ. Oh gitu. PES-nya itu meledaknya ketika dibawa ke Malang. Lewat apa ya? Lewat transportasi beras. Iya. Nah, apa yang terjadi ketika waktu itu? Ya, mungkin cerita pendeknya adalah itu menyebar dengan cepat dan titik-titiknya itu kalau saya lihat di peta
Saya bisa tunjukkan di sini, ini ada petanya. Ya. Nah, ini peta penyebaran pes. Oh iya, iya, iya. Ya. Ini petanya ini cepat sekali menyebarnya, dan pusat-pusat penyebarnya ada di Karang di Penanggungan. Ya, Penanggungan itu dulu sebuah distrik ya, sekarang sudah Kelurahan ya. terintegrasi menjadi wilayah kota ya. Dulu distrik terpisah dari kota dulu. Oh dulu ya. Ada di Penanggungan. Dulu berpisah itu, distrik Penanggungan. Oh gitu ya. Ada Karang Ploso, ada Singosari itu juga banyak. Kemudian di daerah Gunung Legi sedikit, Kepanjen banyak, kemudian Pakishaji, Hulu Lawang banyak, dan di kota. Nah, ini juga cukup banyak titik-titik persebarannya. Ini ada 40 kasus tentang 40 kasus, kalau saya istilah sekarang itu ada 40 klaster ya di wilayah Malang, menjadi wilayah sebaran pes antara 23 sampai 29 Juni 1911. Kasus pertamanya itu Oktober 1910. Meledaknya, puncaknya adalah Juni 1911. Anda bayangkan berarti berapa lama mereka mengalami kondisi pes itu? Ya, hampir setahun. Nah, hampir setahun, nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Dan berarti kita yang 3 bulan aja kebut-kebut kayak gini, mereka tuh ngalaminya setahun. Nah, bagaimana pencegahannya? Itu memang salah satu faktor yang menentukan kenapa pes hanya menjadi epidemik ya, bukan pandemi. Epidemi itu hanya wilayah tertentu. Itu salah satunya adalah yang disebut di sini tidak disebutkan istilah apa yang disebutkan, ya mungkin mirip dengan istilahnya karantina wilayah ya. Karantina wilayah ya. Iya, jadi kita nggak bisa menyamakan PSBB dengan policy tentang restricted area pada masa kolonial, karena kondisi ekonominya sangat berbeda. Berbeda ya. Karena tidak banyak kendaraan waktu itu, kemudian mobilitas mass transportation satu-satunya hanya kereta api, sehingga yang dilakukan pengawasan ketat, istilahnya dalam bahasa sekarang itu checkpoint, itu ada di stasiun Lawang. Di stasiun Lawang itu semua penumpang harus diturunkan. Oh gitu ya? Cek ya? Ya, harus orang bawaannya itu disemprot. Semprot? Pakai cairan disinfektan dalam satu ruangan tertentu, disemprot itu. Setelah itu baru keluar, baru masuk lagi, hanya boleh meneruskan perjalanan. Kereta api itu dihentikan di situ. Kemudian stasiun checkpoint yang di sebelah barat adalah di stasiun Pakishaji. Jadi antara, kalau dari utara kan Lawang ya, di situ dihentikan di Lawang, kalau yang dari barat di Pakishaji. Jadi memang itu cara penanggulangan karantina wilayah waktu itu. Itu yang kereta api. Kemudian yang jalan itu ada penempatan pos di wilayah, kalau ada Bedali ya, ada di Lawang ini. Ya. Kemudian yang kedua ada di Pacet, daerah Cangar. Cangar ya, masuk Mojokerto ya? Ya, dari Cangar. Ya, perbatasan Batu. Yang pintu checkpointnya di Cangar, yang pintu cek ketiga adalah di Ngantang. Oh, Ngantang. Ya. Kalau di barat ada di Pakishaji, kalau di sebelah timur laut ya. Ya, Pakishaji. Ya. Timur laut. Ini Kepanjen Pakishaji, kemudian yang dari arah Kediri itu di Ngantang, dari arah Mojokerto itu di Cangar. Ya. Kemudian dari arah Pasuruan ada di Lawang. Jadi semua disekat seperti itu. Nah, yang dari timur saya tidak melihat penyekatan dari arah Ampel Gading. Kemungkinan karena kasus di daerah Sampit, Ampel Gading tidak terlalu banyak. Yang banyak itu di daerah kota, barat, sama utara. Jadi, nah itu mungkin yang jauh ini yang saya baca seperti itu penyekatan wilayah. Dan melibatkan militer juga waktu itu. Militer ya? Militer. Ya, tentara kolonial melibatkan dalam hal penyekatan. Ya, salah satu yang disekat selain pergerakan manusia juga pergerakan gerobak sapi. Oh gitu ya? Ya, karena gerobak sapi itu ternyata di dalamnya, laporan-laporan di dalam gerobak sapi yang dalamnya ada padi, itu ada tikus-tikus yang masuk di situ. Oh itu ya?
Relatif faktor pencegahannya kan lebih mudah. Lebih mudah ya. Karena Karena kelihatan. karirnya kelihatan. Kelihatan. Karirnya kelihatan. Ya, betul, kelihatan. Karirnya kelihatan. Beda Ya. dengan COVID ini, karirnya nggak kelihatan. Tidak kelihatan, ya, betul. Ya. Kemudian yang menarik juga kajian-kajian tentang imunologi, kemudian virologi terhadap pes ini luar biasa. Jadi tindakan yang dilakukan pemerintah kolonial waktu itu selain mengkaji tentang pengambilan sampel, kemudian diteliti penduduk mana yang banyak terkena kasus positif ya. Mereka mengambil sampel juga di situ. Yang kedua juga masalah sarang tikus. Jadi memang ada langkah-langkah pemerintah kolonial, terutama dalam hal penyemprotan belerang pada beberapa rumah. Karena rumah-rumah orang Indonesia itu kan banyak pakai bambu. Ya, pada saat itu ya, banyak bambu. Menjadi salah satu habitat yang tepat untuk perkembangan tikus. Lain dengan COVID. COVID itu kan, kalau COVID saya lihat begini. Ya. Ini pendapat pribadi ya, Mas. Kalau kita nyari sumber masalah pes itu kan di tikusnya. Ya, tikus. Di ini. Ya. Nah, kalau sumber COVID itu di mana? Ya. Di mall, Mas. Pasar itu. Ya, tempat kerumunan. Karena di situ kerumunan orang itulah yang sumber penyakit. Ya. Kalau tindakan tegas kolonial, saya kira itu kerumunan orang itu dibubarkan, pasar ditutup. Ya. Itu kalau berani tegas. Sehingga sehingga kebijakan pemerintah PSBB itu sebenarnya sudah tepat, Pak Reza ya? Sudah tepat. Sudah tepat di teori, Pak. Sudah tepat di teori. Di prakteknya ya enggak. Oh, praktek. Karena meskipun di teori saya baca itu hanya warung toko sembako, bahan makanan yang boleh buka sama apotek. Tapi teorinya kan Transmart masih buka. Ya, Kardo masih buka. Saya sebut namanya ya, karena saya lihat sendiri. Ya, betul. Dan apalagi harusnya semakin mendekati Lebaran, itu restricted areanya harus diperkuat. Karena kalau kita sudah tahu, bisa memprediksi akan ada banyak kerumunan menjelang Lebaran, harusnya langsung di-cut. Ya, ini mungkin tindakan yang pil pahit tapi menyembuhkan. Ya. Dan ini kalau nggak di-cut, pasti ada ledakan lagi pada 2 minggu setelah Lebaran. Kalau nggak di-cut. Ya. Nah, PSBB sendiri sebenarnya menurut saya lebih kompleks daripada karantina wilayah pada masa kolonial. Ya. Pertama, kompleksannya karena pada masa kolonial mobilitas penduduk masih belum terlalu cepat, belum terlalu banyak, belum banyak mobil waktu itu, paling hanya gerobak sapi, kereta api juga masih belum terlalu banyak frekuensinya. Kemudian jumlah penduduknya sedikit. Selain itu juga yang memberatkan PSBB dalam tanda petik masa kolonial adalah kesenjangan wilayahnya. Karena wilayah waktu itu antara satu tempat dengan tempat yang lain itu jauh, medannya berat, sehingga penanganan kasus pasien yang sakit itu menjadi sangat terlambat. Karena faktor-faktor hambatan ekologi dan tidak banyak mantri waktu itu. Ya untung aja Belanda membuka sekolah kedokteran Jawa. Ya. Akhirnya di Surabaya, di Surabaya ya? Kalau yang Sofia itu kan ada di Batavia. Kalau yang Nias di Surabaya itu hanya untuk orang Eropa sebenarnya. Oh gitu ya? Sekolah dokter Eropa Nias adalah di Art School itu di UNER itu sekolah dokter ya. Sekolah orang Eropa. Kalau Sofia kan orang Jawa ya, jadi dokter. Nanti ada sekolah mantri juga. Gitu. Ya, Pak Reza. Berarti dulu pada tahun itu 1911 itu banyak korban juga ya akibat pes itu ya? Korbannya? Banyak sekali korbannya. Karena penyakit pes itu jalannya sama seperti apa ya? Pneumonia ya. Sama seperti orang gagal napas itu. Ya. Kalau di sini ya. Orang-orang sejarah itu berapa tahun itu? Bisa selesai dengan karantina wilayah itu?
sebentar ya saya bacanya. Antara 1911, 1912 itu sudah tidak ada lagi laporannya. Sekitar ya hampir 2 tahun ya itu sebenarnya ya. 2 tahun ya. Nah, tapi kan tidak ada istilah apa istilahnya? Tidak ada istilah yang disebut normal baru kalau di sini. Oh gitu ya. Karena benar-benar normal, nggak ada normal baru. Karena jenis penyakitnya juga beda, Kelihatan tingkat penularannya juga beda, dan kelihatan dan ya. uh, dan yang menarik munculnya PES itu pertama memang di bulan puasa September 1910 dan kemudian menyebar dengan cepat. Ada kalau korbannya sih saya masih belum ada di sini laporan tentang jumlah korban. Ya. Ini hanya Ada. laporan tindakan ya. Berarti dari aspek sejarah sebetulnya Malang Raya ini berarti kan pernah mengalami itu ya dalam sejarahnya. Pernah. Ya, sehingga kan ini dalam berulang. Iya. Meskipun konteks kasusnya berbeda, tapi kan dari aspek sejarah sebetulnya pernah terjadi di Malang Raya. Gitu. Iya, pernah terjadi. Ya. Bahkan dianggap sebagai siklus 100 years. Oh gitu ya? Ya. Kalau di Surabaya malah nggak muncul. Ini loh, ternyata menurut kajian itu mengapa kok di Surabaya nggak meledak, mengapa di Malang kok meledak. Nah, ada salah satu paragraf ini menyebutkan bahwa ternyata PES itu lebih cepat berkembang di sebuah wilayah di mana amplitude suhunya itu tinggi. Oh gitu ya? Amplitude suhu itu kalau malam hari dia dingin, kalau siang hari dia panas. Kalau Surabaya cenderung panas sepanjang hari kan. Kalau Malang itu kan amplitudenya tinggi. Malang itu karakteristik cuacanya kan sangat panas kalau siang, kalau malam dingin banget. Semua itu PES-nya cepat sekali menyebar. Jadi ya saya ceritakan tadi kan memang karantinanya cenderung lebih mudah ya. Karena tidak banyak orang, jalan juga masih terbatas ya. Sangat terbatas sekali jalan-jalan sehingga pemetaan wilayah-wilayah sekep penyekatan bisa dilakukan dengan mudah. Kalau tentang korban, mungkin pada kesempatan kali ini belum ada data-data yang menyebutkan secara detail ya. Memang di sini antara 18 sampai 24 Agustus ya, itu berarti sekitar 6 hari. Itu sudah muncul 34 kasus dalam 6 hari. 34 kasus dalam 6 hari. Kemudian dari 11 sampai 17 Agustus 1911, selama berapa hari ini? 11 sampai 17 itu 6 hari, muncul 29 kasus. Dalam waktu 6 hari? Iya. Untuk ukuran jumlah penduduk waktu itu sudah cukup banyak. Ya. Jangan bandingkan dengan sekarang ya. Sekarang sehari 400. Ya. Penduduk Indonesia berapa waktu itu? Ya. Ini dari tanggal 4 sampai 10 Agustus 1911 ada 31 kasus orang kena PES. Ya. Jadi ini adalah semacam perhitungan jumlah korban yang dihubungkan dengan sebaran wilayahnya. Sebaran wilayahnya tuh lucu, Pak. Jadi jumlah PES itu banyaknya tuh justru di sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Kalau di pelosok-pelosok nggak begitu banyak. Yang banyak itu sepanjang jalan besar. Panjang, saya tunjukkan sedikit ya. Mungkin nggak bisa terlalu jelas di sini. Ya. Nah ini titik-titik itu adalah titik-titik sebaran korban. Sebaran korban. Jadi iya, banyaknya itu di daerah. Ya, kemungkinan karena mungkin tempat-tempat membawa itu ya, membawa beras itu ya mungkin ya. Jalur ya, sebaran. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok kita impor beras itu? Nama ini Pulau Jawa dikenal sebagai lumbung berasnya
Kepulauan Hindia Belanda. Tapi kenapa kok impor beras dari Cina pertanyaannya? Oh gitu, pada saat itu ya gitu ya. Oh, itu impor Iya, ya? impor. Oh, impor. Iya, Oh gitu. karena impor itulah jadi Oh, berasnya masuk, penyakitnya ikut-ikutan masuk gitu. oh gitu. Oh, oh Iya, itu ceritakan juga itu impor berarti ya, berarti impor. iya. Ya 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 ya. Menarik ini aspek sejarah. Ternyata ada kontribusi. Ya ada Ada kontribusi. kontribusi dari pemerintah kolonial. Hmm, Pemerintah kolonial itu kan ngejar untung kan di sini. ya ya betul. Oh Pak Salah Reza, satu cara mengejar untung. eh, Ya, pada saat itu di situ ceritakan ada himbauan pemerintah kolonial untuk misalnya masyarakat untuk tidak keluar rumah, misalnya untuk menjaga kesehatan itu dulu ada digambarkan di situ himbauan-himbauan misalnya untuk tidak keluar rumah misalnya kemudian kalau kalau tidak keluar rumah itu saya belum menjumpai di sini. Hanya tolong kamu tinggalkan rumah yang sudah ada tikusnya gitu aja. oh gitu himbauannya ya. Kalau ketahuan rumah ada tikusnya, kamu harus kosongkan. Orang itu harus dipindahkan karena rumah itu akan disemprot pakai belerang. Oh gitu. Kalau sudah parah dibakar rumah itu Oh gitu. supaya tidak menjadi tempat pembiakan tikus. Oh. Yang saya baca seperti itu. Jadi tidak massal itu ya. Apa istilahnya? Perumahan massal, tapi yang terjadi adalah dislokasi apa rumah yang ketahuan ada Ya, ada tikusnya sarang. langsung dikosongkan. Jadi mungkin Tapi dulu sampai ada semacam posko-posko begitu nggak ada dulu ya di situ. Digambarkan misalnya masyarakat yang ada rumahnya pos. di Tapi posnya yang buat bukan masyarakat. kolonial. Tipe masyarakat kolonial itu kan hal-hal yang berkaitan dengan modernisasi itu kan inisiatif dari atas. Gitu Kalau ya. inisiatif dari bawah itu hal-hal berkaitan dengan tradisi. Misalnya kalau Anda mau Bisa bisa bikin suatu ditunjukkan lagi Pak. desa, nggak usah disuruh. Pak Reza, Gimana? bisa ditunjukkan tadi lagi tadi Apa? peta sebaran tadi bisa ditunjukkan lagi tadi peta tadi. Ya, sebentar. Menarik itu buku-buku sejarah yang menceritakan kasus eh, karantina Nah, wilayah ya. ini saya ambilkan contoh ya. Ya, Ini yang dari 25 sampai 31 Agustus 1911. Ada 19 kasus. nah itu ya. Ini petanya. Oh ya, Nah, jadi ya gambarannya ya. Oh, ada petanya, berarti sebarannya seperti itu. ya. Artinya memang Ya, dulu sangat detail juga berarti Pak Reza. Saya kira itu detail. tantangan sejarawan saya kira menarik itu agar bisa peta sebaran COVID-19 di Malang Raya dan saya kira bisa menarik itu ditulis Pak Reza sebagai Ya, kalau ya istilahnya nggak ada istilah zona merah, ya zona hijau waktu itu. tidak ada ya. Yang istilahnya adalah temuan kasus tertinggi, Gitu aja ya. temuan kasus banyak, nggak ada istilah merah hijau gitu. Karena wilayah waktu itu memang per distrik ya, Ya, menghitung korban itu per distrik, per distrik ya. bukan per desa. Kalau sekarang kan per desa, waktu itu per distrik. Ini memang fungsinya administrasi kewilayahan zaman kolonial itu memang ada fungsinya juga waktu itu, selain sebagai mempermudah sektor perizinan perkebunan, penarikan pajak, juga untuk identifikasi wilayah-wilayah epidemik. Itu mungkin ya. Jadi kalau saya menyambung tadi ya masalah perilaku ya. Ya. Kalau yang saya baca itu memang ada beberapa hal yang menarik di situ, yaitu orang pemerintah kolonial Belanda itu di satu sisi punya kewajiban dalam tanda petik ya, kewajiban untuk mungkin bahasa kita kalau kita versi Bumi Putra mungkin agak kurang begitu perkenalnya, itu memperadabkan mission sacré kalau bahasa Prancis, kalau bahasa Belanda Erschuld ya, hutang budi, kemudian kita kewajiban untuk semacam
memperadabkan mereka. Salah satu teknik memperadabkan adalah kebudayaan sikat gigi, kebudayaan mandi pakai sabun, kebudayaan mencuci tangan sebelum makan, salah satunya. Itu hal-hal yang sebenarnya sudah diperkenalkan. Makanya ada istilah dalam masa kolonial itu namanya higienis tenton styling. Jadi higienis tenton styling itu artinya apa? Semacam iklan layanan masyarakat bagaimana hidup sehat. Oh gitu ya. Buang air kalau buang air di jamban ya, jangan di sungai. Kenapa? Itu sumber kolera katanya. Buang airlah di jamban. Itu Mandi jangan di sungai. Melalui apa itu dulu? Iklannya melalui apa itu, Pak? Melalui media atau apa itu? Atau himbauan langsung? Ada yang lewat iklan, ada yang langsung modeling atau secara lisan. Kalau zaman PES itu siswa-siswa sekolah itu sebelum masuk sekolah tuh bajunya selalu jemur dulu. Oh gitu ya. Jadi sebelum sekolah bajunya harus dijemur di matahari dulu. Oh gitu ya. Karena orang Belanda punya pikiran bahwa orang Bumi Putra itu kan tidak terlalu kaya. Ya. Upahnya hanya sepenggol, 2,5 sen. Baju berapa di rumah paling baju punya berapa. Akhirnya dia pakai sekolah tuh seminggu bajunya cuma satu. Itu dikira sumber penyakit, sehingga dulu suruh jemur dulu baju itu sebelum sekolah. Ya. Jadi tidak ada peliburan sekolah maupun kerja, nggak ada ya? Peliburan sekolah kerja nggak ada ya? Tetap berjalan ya? Hanya checkpoint tadi ya? Untuk yang saya baca yang diperbaiki adalah gaya hidupnya. Gaya hidup ya? Iya. Gaya hidup ya. Karena gimana ya? Saya belum melihat secara jelas dari buku ini menunjukkan bahwa virus ini menular dari manusia ke manusia. Karena pes itu kan tikus ke manusia, bukan manusia ke manusia. Ya betul. Tikus ke manusia. Ceritanya kalau manusia ke manusia mungkin akan lain ceritanya. Ya. Akan dipisahkan manusia yang sehat dengan manusia yang sakit. Ya. Tapi karena ini tikus yang sebab, maka yang dipisahkan adalah manusia dengan tikusnya. Sehingga kebijakan PES itu lebih relatif lebih longgar sebenarnya dibandingkan dengan COVID-19 ini. Hanya memang karantina wilayah salah satunya supaya orang yang sakit itu tidak keluar masuk gitu. Termasuk tikusnya juga nggak keluar masuk gitu. Ya betul. Ya. Jadi memang ada asumsi dua ya. Bisa antara manusia dengan manusia, juga antara tikus ke manusia gitu. Itu kalau saya lihat di sini. Ya. Baik, Pak Reza, terakhir apa kira-kira yang bisa disampaikan ke masyarakat sebagai seorang sejarawan terkait dengan kita menghadapi pandemi COVID-19 nih, terutama dalam menghadapi PSBB. Silakan Pak Reza. Himbauan kepada masyarakat. Sebentar, saya ingin menambahkan sedikit tadi. Ya, silakan. Langkah-langkah pemerintah ya, itu selain pengkarantina wilayah itu lebih ke arah pertama warning perbeteringan, yaitu memperbaiki rumah. Perbaiki rumah ya. Jadi supaya rumah itu tidak menjadi nest talent panraten atau sarang dari tikus. Maka membuat rumah harus punya syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah insulating daraan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka harus ada inspeksi rumah. Itu petugas yang mengawasi rumah, namanya juga termasuk salah satunya mantri PES. Ya. Berikutnya adalah Desonder Control Observer Spur and Race. Jadi ada petugas inspeksi khusus yang mengawasi lalu lintas kereta api dan angkutan beras. Ya, jadi supaya tidak ada lagi kontaminasi atau carrier melalui jalur kereta api. Jadi itu kemudian berkaitan dengan saran tentang PSBB itu
Pertama itu yang perlu dilakukan adalah susah juga ya, saya bilang. Ya. Karena masyarakat kita tuh masih enjoy dengan tradisi ya, enjoy dengan ciri khas masyarakat dunia timur itu kan komunal ya. Komunal. Jadi masyarakat selalu suka mengelompok, Ya. karakter dasarnya suka kerumun, itu suruh social distancing nggak susah. Gak susah ya. Kita berada di satu era di mana globalisasi, tapi di satu sisi kita melakukan sebuah social distancing. Masyarakat suka berkerumun, tapi anehnya mereka membuat partial distancing. Saya bikin istilah baru. Ya, ya, ya. Partial distancing itu orang suka nutup gang. Ya, ya, ya. Coba lihat sekarang kampung banyak ditutup pakai portal. Portal, ya. Betul. Social distancing. Anehnya masyarakat yang membatasi wilayah itu di satu sisi mereka masuk ke mall itu juga berkerumun, kan aneh kan? Ya. Cuma saja mereka melakukan social distancing di kampungnya, tapi dia keluar melumpur di mall. Ya kalau memang idealnya kebijakan kan nggak ada yang ideal, pasti ada kompensasi ekonomi. Harusnya memang menjelang Lebaran kita harus membaca bahwa Lebaran itu masyarakat pasti akan nyerbu tempat perbelanjaan. Kalau pengen nggak ada kumpulan ya ditutup aja dulu. Buka lagi setelah Lebaran. Ya. Kenapa? Kita melihat timing ya. Timing kemungkinan orang berkumpul itu harus di-cut. Ya. Kalau itu di-cut, nanti kerumunan pasti akan terpencar. Ya. Karena ini penyakit, karakternya adalah menular manusia ke manusia. Ya. Beda kalau hewan ke manusia itu lebih relatif lebih bisa diatasi. Ya. Demam berdarah pun itu relatif lebih, meskipun lebih mematikan dari COVID, dia lebih bisa diatasi karena penularannya bukan manusia ke manusia, tapi lewat nyamuk. Ya, nyamuk. Jadi karakternya seperti itu. Dan yang kedua, masyarakat harus menyadari bahwa penyakit ini kalau udah kena, itu menderita sekali. 14 hari, mungkin 21 hari nggak boleh bertemu dengan siapapun. Ya, betul. Apa nggak menderita Anda? Ya, betul. Isolasi mandiri. Ya. Jadi jangan samakan kecelakaan motor dengan COVID. Ya. Orang kecelakaan motor tidak akan menular. Kecelakaan motor tidak akan pernah memenuhi rumah sakit. COVID-19 itu bisa memenuhi rumah sakit dan itu penyakit berbahaya. Kenapa berbahaya? Yang diserang adalah organ yang tidak pernah berhenti. Kita punya organ itu kan pasti ada yang pernah istirahat. Lambung istirahat, ginjal istirahat, liver istirahat, pankreas istirahat. Otak pun kalau tidur juga istirahat. Ya. Tapi paru-paru kan nggak pernah istirahat. Ya. Bayangkan kalau organ tubuh kita yang tidak pernah istirahat itu sampai kena sesuatu, akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Ya. Kita pilek aja nggak bisa tidur semalam, apalagi orang susah nafas. Jadi pertama yang harus diketahui adalah penyakit ini penyakit baru, di mana cara penyebarannya adalah dengan mengurangi kontak fisik, dan kontak fisik itu akan terjadi ketika kita punya keinginan sesuatu yang tidak bisa dicegah. Jadi kalau solusi politik yang memang harusnya pengorbanan ini itu tempat-tempat kerumunan harus ditutup. Ya. Kalau nggak ditutup, tetap kemungkinan akan memunculkan second wave ya. Ya. 2 bulan setelah Lebaran lagi. Soalnya kan kita tingkat penyembuhan dengan tingkat penularannya kan lebih cepat penularannya. Sehingga kalau misalnya ada orang sakit 100, sembuh 100 sih nggak masalah. Ya. Yang kena 400, yang sembuh cuman berapa? 10%. Perempatnya, ya kan berat sekali. Kasihan tenaga medis. Kita sebagai warga Indonesia harus dalam bahasa kita itu adalah apa ya istilahnya? Yang ngawai ya opon aku tadi dae gitu. Ya. Baik Pak Reza. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, Dan Joel telah menemani bincang santai saya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Mas. Saudara sekalian, tadi kita sudah berbincang santai dengan Dr. Reza, sejarawan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada bincang santai berikutnya. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.